Hai, assalamualaikum Bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu serta dimudahkan ya segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ini adalah cucian aku di video sebelumnya ya. Ini tuh aku baru sempet untuk lipet-lipetin, bahkan beberapa itu udah ada yang dipakai sama suami. Berhubung aku juga hari ini itu harus nyuci spray yang kemarin itu yang bekas pup tikus. Jadi mau tidak mau aku harus nyuci, meskipun sebenarnya cucianku masih belum banyak, tapi nggak apa-apa karena itu nggak bisa ya kalau ngendap atau nggak cepet dicuci. Jadi ya udah buru-buru aku cuci aja. Apalagi cuacanya juga lagi mendukung dan cerah banget, jadi aku makin semangat nih nyucinya ya, karena udah pasti nih langsung kering cuciannya semuanya. Mungkin cuma butuh waktu 30 menit sampai 1 jaman aja udah pasti kering semua. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nontonin video aku, karena kegiatan aku tuh memang monoton sih, itu aja di dalam rumah ini, atau enggak paling enggak di rumah satunya, beresin rumah satunya gitu aja giliran. Mungkin sesekali aku keluar bikin video di luar untuk belanja bulanan ataupun ke pasar, karena aku juga lagi hemat, mencoba untuk mengatur pengeluaran dengan baik, karena dirasa-rasa setiap aku keluar rumah itu memang pasti ada aja kebutuhan yang gak seharusnya dibeli tuh jadi terbeli gitu ya. Jadi makanya aku memang kalau nggak penting-penting banget aku lebih baik di dalam rumah. Bahkan kalau aku belanja bulanan yang nggak banyak itu aku mutusin untuk beli online aja, jadi nggak keluar rumah ya mam ya. Dan untuk bocil supaya dia nggak bosen gitu di rumah, kadang aku bawa main ke rumah saudara aku, terus kadang juga dijemput sama papaku untuk main sama tante dan omnya di sana. Biasanya dia bakalan keluar seharian, jadi dia tuh nggak sampai bosen. Atau kadang aku bawa main cuma ke taman bermain aja gitu. Meskipun aku lagi hemat banget, yang aku utamain itu memang tetap bocil ya mam. Jadi jangan sampai dia tuh bosen di rumah, terus dia kekurangan kebutuhannya itu harus aku duluin lah pokoknya, dibanding di atas kebutuhan aku dan suamiku. Jadi tenang aja, meskipun kita lagi berhemat, dia tetap jadi yang utama ya mam. Ini tuh udah hari keempat, anaknya gak enak badan. Sebenarnya dari hari Minggu itu sariawannya udah muncul dan dia udah nunjukin kalau dia lagi sariawan gitu. Jadi langsung kita obatin. Di hari kedua, subuhnya dia tuh panas tinggi ya mam. Tapi pas subuh itu aku diemin dulu, aku lihat pergerakan anaknya tuh kayak gimana. Ternyata dia tetap panas dan gak bisa tidur ya setelah beberapa jam. Akhirnya aku mutusin untuk diminumin paracetamol. Akhirnya setelah minum paracetamol, anaknya udah alhamdulillah udah bisa tidur. Tapi paginya dia tuh masih agak anget gitu badannya. Tapi pagi itu aku maksa untuk tetap dimandiin pakai air hangat supaya badannya itu jadi lebih enak, bersih gitu, dan anaknya nggak risih juga meskipun dia seharian aktivitas itu cuma ada di atas kasur aja. Dan di hari ketiga kemarin panasnya udah mulai turun, jadi aku putusin untuk panggil tukang pijat ke rumah untuk mijetin si bocil. Dan di hari keempat ini sariawannya itu masih belum juga mendingan, anaknya masih agak rewel, dan bahkan di hari keempat ini tuh lebih susah makannya ya daripada hari-hari sebelumnya. Minum susu pun juga nggak mau, tapi tetap aku obatin jadi obat tetes untuk sariawan aja. Untuk paracetamolnya aku udah nggak minumin lagi ya mam. Nah kalau kondisinya kayak gini tuh aku memang bener-bener urusnya tuh sendiri ketika nggak ada suami aku. Ada suami aku pun bocil itu kalau lagi nggak enak badan dia tuh bener-bener nggak mau gitu sama ayahnya, maunya sama aku aja. Semoga ya teman-teman aku juga diberi kesehatan terus sampai anaknya benar-benar pulih dan seterusnya juga sih. Jadi akhir-akhir ini aku benar-benar batasin sih kegiatan aku di rumah, kayak bersih-bersih yang kurang perlu itu aku nggak lakuin dulu. Jadi benar-benar cuma masak
nasi aja, sapu-sapu rumah karena kalau nggak disapu gimana ya mam. Rasanya nggak enak ya. Terus juga aku pastinya tuh beresin kasurnya setiap pagi supaya anaknya juga nyaman karena aktivitasnya itu dominannya lebih sering di kasur. Dan untuk aku sendiri, lauk untuk aku makan biasanya aku masak setelah dia tidur siang. Kayak sesuatu yang berat kayak gini nih waktu dia tidur siang gitu ya mam. Untuk mami-mami jaga kesehatan ya, minum vitamin bila perlu karena kayaknya nih cuacanya udah berubah lagi nih setelah musim hujan sudah masuk musim kemarau lagi. Dan cuacanya itu bener-bener panas pol ya mam di siang hari. Ini tuh menguntungkan untuk jemuran, tapi hawa di dalam rumah itu rasanya masya Allah ya, panas banget. Bahkan ngidupin kipas tuh anginnya tuh hawanya panas banget gitu ya. Jadi kayak ini kalau nggak dihidupin nih panas banget hawanya, kayak nggak bisa ngirup oksigen. Lebay banget ya. Oke, kita balik lagi ke video karena tadi udah sharing-sharing ngalor ngidul. Ini sampai cucian aku udah beres, udah tinggal ngeringin sama pakai pengharum aja. Tadinya juga aku udah ngelap-ngelap, beresin mainan bocil, juga udah sampai kelar. Kita terlalu banyak ngoceh-ngocehnya ya. Bunda-bunda aktivitasnya apa nih hari ini? Yuk aku temenin beraktivitas ya. Jangan mager-mageran, jangan nonton video ini sambil tidur-tiduran juga. Supaya semua kerjaan rumah kelar ya. Maaf ya teman-teman kalau di belakang itu berantakan sedikit gitu. Karena memang ya punya anak sakit itu jadi nggak bisa terlalu ini merhatiin hal-hal kecil kayak gitu. Itu udah aku biarin aja karena juga di luar gitu nggak mengganggu pemandanganku dan suami, jadi kita biarin dulu, fokus untuk kesembuhan bocil dulu. Karena bocil lagi nggak enak badan, jadi aku nggak sempat keluar rumah dan juga beli lauk pauk, belum beli belanja-belanja untuk sayur stok di rumah juga. Kemarin sempat nyuruh suami sih beli tempe sama tahu aja untuk sayur-sayuran, aku takut dia milihnya nggak seger, jadi aku suruh beli tempe sama tahu aja. Mudah-mudahan nanti kalau udah sehat betul, nanti aku mau ke pasar untuk stok beberapa bahan-bahan makanan ya mam, kayak sayur-sayuran dan juga tempe tahu, nggak boleh sampai ketinggalan. Dan ini kegiatan aku di sore hari, kebetulan ada tamu, ada sepupu aku, jadi bocil ditemenin dulu sama ayahnya juga. Jadi di sini aku lagi bikin kue lapis. Tadinya nggak mau aku record ya, tapi aku record aja sedikit-sedikit. Kalau dari awal aku belum pede nge-record sih karena takut salah juga resepnya. Ini kali pertama aku bikin kue lapis. Di sini aku nggak pakai tepung beras, pakainya tepung terigu sama tepung kanji. Dominan tuh tepung kanji atau tepung tapioka ya mam. Mungkin nanti nih kalau berhasil dan rasanya enak, nanti aku bakalan sharing ya resepnya ke teman-teman. Aku bikinnya yang warna ungu dan warna putih karena adanya warna itu. Aku sengaja nggak pakai tepung beras karena memang di sini aku pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja, dan ternyata pakai tepung tapioka itu bisa loh. Tapi pas proses nyiramin adonan kayak gini, bikin lapisan-lapisannya itu memang harus sabar banget ya, karena kita harus nunggu dan ngasihnya itu selapis, ditunggu sampai matang dulu, terus dituangin lagi selapis gitu sampai adonannya habis. Alhamdulillah banget, di sini aku udah beres. Maaf ya mam kalau panci aku itu nggak proper banget karena aku memang adanya itu ya di rumah, aku pakai yang ada aja. Ini dia, ini udah setengah dingin tapi masih agak-agak anget gitu, makanya agak susah ngeluarinnya tuh, jadi agak-agak lengket ya. Apalagi pas waktu sebelum bikin mulai nyetaknya, maksudnya itu aku nggak lapisin pakai minyak cetakannya, jadinya emang agak susah ngeluarinnya. Habis ini aku menyerah dan nunggu lebih dingin lagi, terus aku biarin nih, aku tepuk-tepuk juga nggak bisa. Akhirnya aku tadi tinggal mandi dulu dan akhirnya ini bisa lepas juga.
dan menemukan kendala lagi untuk motongnya karena juga masih agak-agak lengket dan agak susah ya. Ini dia motongnya belum sempurna banget, agak mencong-mencong tuh karena bener-bener kenyal banget. Emang dasarnya tepung tapioka ya mam, makanya agak-agak kenyal. Oke, sekian dulu video yang bisa aku sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan follow IG aku di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.